Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas soal Pina dan aku bakal mereview berapa sih profit yang udah aku dapatkan selama beberapa bulan investasi di Pina ini ya teman. Dan nanti kalau misal sempet, aku juga bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau misal nggak sempet, nanti aku bakal bikin di part-part berikutnya lagi ya teman, karena ada lumayan banyak pembahasan yang perlu kita bahas mengenai Pina ini. Nah, pertama-tama aku bakal tunjukin dulu saat ini aku memiliki porto sebanyak 90.364.959 rupiah. Nah, kalau misalnya aku buka ke bagian Mi di sini, sebenarnya aku masih punya saldo lagi ya, men. Aku masih punya saldo 15 juta. Kemudian di sini juga ada order yang sedang masuk. Jadi kalau misalnya di total, sebenarnya total networkku di Pina itu udah 100.364.000 rupiah. Namun, kalau misalnya di Pina, kalau misalnya kita melakukan order, itu angkanya belum masuk ke network ya. Sampai nanti ordernya berhasil masuk, itu baru. Nah, kalau misalnya kita klik ke bagian order di sini, nih kamu bisa lihat ada order yang lagi masuk, yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Ini ada dalam proses. Nah, ini pembeliannya apa? Ini adalah pembelian di auto debit ya, teman. Kalau misalnya kamu ngikutin video sebelumnya, kamu pasti tahu bahwa aku lagi ngikutin promo. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini, kamu bisa cek beberapa video yang ada di playlist Pina ini. Ini banyak banget pembahasan mengenai Pina. Dan kalau nggak salah di beberapa video sebelum ini, aku udah bahas ya, teman, dimana sekarang aku lagi ngikutin promo. Promonya apa? Promonya adalah promo auto debit di Pina. Nah, promo yang aku ikuti adalah yang ini ya, teman. Cashback 5% setiap investasi pakai auto debit di Pina Gold. Kamu bisa cek satu video sebelum ini, dimana di video tersebut kan aku ngeset untuk jadwal nabung rutin ya, teman, atau jadwal auto debit, dimana di tanggal tertentu nanti kita bakal dilakukan pemotongan secara otomatis. Kalau misalnya kita buka ke bagian Pina Gold di sini, nih kamu bisa lihat di video sebelumnya aku udah ngeset bahwa ini bakal dilakukan auto debit setiap tanggal 4 dan dilakukan 1 bulan sekali atau frekuensinya bulanan, berlaku hingga Maret 2024. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dananya belum dipotong di tanggal 4. Karena kenapa? Karena tanggal 4 itu kemarin di hari Sabtu ya, men. Dan hari ini adalah hari Senin, yaitu di tanggal 6. Jadi baru di hari ini bursa buka dan kita bisa melakukan atau order reksadana. Jadi kalau misalnya kamu ngeset auto debit, kemudian hari tersebut adalah hari libur atau misalnya hari bursa tutup, otomatis nanti dia bakal dipindahkan ke hari buka selanjutnya, teman. Di case ini Sabtu tutup, makanya di Senin baru dilakukan pembelian. Kalau misalnya kita pencet ke bagian order, nah di sini udah masuk ya, teman. 10 jutanya lagi diproses. Kalau kita pencet ke bagian notifikasi di sini, nih kamu bisa lihat pembayaran nabung rutin Gold Menikah akan dilakukan hari ini pukul 11.30. Nabung rutin untuk Gold Menikah sebesar 10 juta akan dibayarkan pada 6 Februari ya, teman. Dan kemudian akhirnya pembeliannya pun diproses. Nah, di sini nabung rutin Gold Menikah berhasil. Karena ini udah melakukan pembelian, tapi dananya masih belum masuk, kita tinggal menunggu berapa hari. Nah, jadi nanti tinggal menunggu berapa hari ya, teman. Nah, sekarang saat ini aku memiliki saldo rekening sebanyak 15.100.000 rupiah. Mungkin di sini aku bakal coba top up lagi ya, teman. Aku bakal top up sampai katakan 20 juta, kita bakal melakukan pembelian. Dan di sini aku juga bakal tunjukin ke teman gimana cara kamu bisa melakukan top up Pina dengan gratis. Nah, tips yang bisa aku berikan adalah kamu menggunakan metode top up transfer menggunakan bank digital ya, teman. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal ke bagian Mi di sini, kemudian kamu pencet ke bagian top up. Di sini kamu bakal diberikan nomor BNI kamu tinggal copy di sini, lalu kamu kirim menggunakan bank digital yang nggak dikenakan biaya admin sama sekali. Dengan kamu melakukan trik ini, lumayan teman, kamu bisa hemat 6.500 daripada kalau misalnya kamu transfer beda bank. Nah, dalam case ini aku bakal pakai Cbank aja teman, karena Cbank yang biasanya aku gunakan. Caranya gimana? Kita tinggal pencet ke bagian transfer di sini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita tinggal pilih yang BNI virtual account, jangan pilih yang BNI biasa. Pilihnya yang virtual account ya, teman. Kalau udah, kamu tinggal masukin nomor rekeningmu yang tadi di sini, kemudian kamu pencet OK, kemudian kamu tinggal transfer berapa jumlah yang pengen kamu masukin. Katakan saat ini aku pengen masukin 5 juta, biar angkanya bulat menjadi 20 juta aja, teman. Kita tinggal pencet selesai di sini, kita pencet selanjutnya. Setelah itu, kita tinggal konfirmasi lagi, semuanya udah benar, ada nama kamu di situ, nomornya udah benar, kamu tinggal pencet konfirmasi dan masukkan password seperti biasa. Nah, pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Pina, pasti udah ada ya, teman. Nah, kalau misalnya kita kembali ke aplikasi Pina, sekarang saldo rekeningku udah 20.100.000 rupiah. Dan aku bakal tunjukin gimana cara melakukan pembelian ya, teman. Kalau misalnya kamu pengen melakukan pembelian, kamu bisa langsung ke portofolio kamu, atau kamu klik ke bagian yang invest di sini, kemudian kamu tinggal buka portofolio yang pengen kamu invest. Dalam case ini, aku pengen masukin uangku ke Pina Gold ya, teman. Nah, pada top up kali ini, aku hanya akan melakukan top up secara biasa ya, teman. Tapi bagi kamu yang pengen ngikutin promo yang ada di Pina ini, sekarang lagi ada promo yang berlaku di mana kamu bisa ngeset top up dengan cara auto debit, nanti kamu bisa mendapatkan bonus hingga 5%.
5%. Tapi untuk mengenai pembahasan seputar event yang satu itu, aku nggak bahas di video ini, aku bahas di video sebelumnya, teman. Kamu boleh cek di beberapa videoku sebelumnya, aku udah bahas mengenai itu, dan aku udah memberikan tips and tricks supaya kamu bisa memaksimalkan reward yang kamu dapat pada event yang berlangsung di Pina ini, ya, teman. Jadi di kali ini, aku bakal top up seperti biasa aja. Karena top up secara auto debit, aku udah lakukan di beberapa video sebelum ini. Kamu boleh cek video-video yang lainnya di playlist Pina, ya, teman. Ya udah, kita tinggal pencet tambah dana di sini. Kemudian aku tinggal masukin berapa jumlah yang pengen aku masukin. Aku bakal masukin semuanya aja, ya, teman. Kalau udah, aku tinggal pencet simpan di sini. Kemudian aku tinggal pencet tambah dana. Nah, di sini kamu bisa lihat ya. Aksi adalah buy, jumlah pembelian 20.100.000, biaya transaksi adalah free. Total amount-nya 20.100.000. Nah, jadi per saat video ini dibuat, biaya transaksi adalah gratis, ya, kan? Ya udah, kita tinggal pencet tambah dana di sini. Nah, kamu bisa baca dana akan masuk ke RDN kamu dalam waktu maksimal 7 hari. Berhasil tambah dana. Dana sebesar 20.100.000 berhasil ditambahkan ke goal menikah. Unit akan diterima maksimal 2 hari kerja bursa. Cek riwayat transaksi untuk melihat status tambah dana. Kita tinggal pencet selesai di sini, ya, kan? Kalau misalnya kamu lihat, sekarang udah dalam proses 20 juta. Jadi total dalam prosesnya adalah 30.100.000 rupiah. Kalau di total, portoku berarti udah 105 juta, ya, men, di Pina ini. Kita tinggal nunggu berapa hari sampai dananya masuk. Nah, jadi gitu, ya, men. Oke, sekarang aku bakal bahas tentang profit yang udah aku dapatkan di Pina ini, sesuai pembahasan kita pada video kali ini. Kalau kamu lihat, sejauh ini aku udah berinvestasi sebanyak 75.274.960 rupiah. Nah, ini adalah uang yang murni aku invest, ya, men. Karena kalau misalnya kita lihat ke bagian network di sini, networknya aku kosongin, aku nggak masukin apa-apa. Kalau misal kamu masukin aset kamu di sini, nanti dia bakal secara otomatis ke record dan nanti jumlahnya bakal secara otomatis ditambahin. Katakan network kamu di Pina 70-an juta, seperti aku. Kemudian kalau misal kamu masukin network kamu punya properti atau kendaraan, kamu listing di sini, nanti aset kamu bakal bertambah di sini. Contoh kamu masukin rumah 100 juta, nanti aset kamu jadi 175 juta. Seperti itu, ya, kan? Jadi Pina ini sebenarnya kamu bisa manfaatin juga buat nge-track semua network kamu atau kekayaan kamu. Bahkan kalau kamu punya liabilitas, itu juga bisa dimasukin ke sini, ya, kan? Jadi ini aplikasi super duper lengkap, benar-benar membantu kita dalam mengelola keuangan kita. Bahkan untuk nge-track network juga bisa. Nah, berapa keuntungan yang udah aku dapat? Jawabannya adalah ini, ya, kan? Kamu bisa lihat yang angka hijau kecil sebelah kanan, plus 0,87%. Artinya apa? Artinya, selama aku berinvestasi selama 6 bulan ini, aku udah mendapatkan keuntungan atau floating profit kenaikan sebanyak 0,87%. Dan 0,87% dari portoku itu berapa? Itu sekitar angkanya ini, ya, men. Kamu bisa lihat 652.143. Kenapa aku mengalami kenaikannya secara stabil seperti ini? Ini karena aku kebanyakan portonya aku beli di reksadana pasar uang, ya, men. Kalau nggak salah, pas aku ngeset di awal untuk goalnya, aku set yang profil resikonya nggak terlalu tinggi, sehingga dana-danaku dimasukinnya ke reksadana pasar uang. Kebanyakan seperti itu, ya, kan? Kenapa aku pilih reksadana pasar uang di Pina? Ini karena kalau misalnya ditambahin dengan promo, returnnya dihitung-hitung bisa hampir mencapai 10%. Maka dari itu, menurut aku ini worth it banget, ya. Apalagi buat kamu yang baru invest, pengen manfaatin promo, ini bakal guna banget. Kamu bisa cek ke playlist Pina, aku udah bahas berbagai macam tips and trick investasi di Pina, ya, kan? Kamu bisa cek playlist ini, ada di channel Investor Rabbit di channel ini, ya, man. Oke, berikutnya aku juga pengen bahas apa aja sih kelebihan investasi di Pina setelah 6 bulan pemakaian untuk investasiku di Pina ini, ya, man. Karena aku pribadi juga naruh portoku di sini. Nah, yang pertama kelebihan yang aku suka yaitu Pina aman dan berlisensi OJK. Nah, seperti yang kamu ketahui, aku dalam berinvestasi, step pertama yang aku lakukan itu selalu mengecek legalitasnya. Mau platformnya sekeren apapun, sebagus apapun, kalau misalnya platform tersebut belum legal di Indonesia, mungkin aku bakal nggak naruh danaku di sana, ya, man. Karena aku nggak mau meresikukan uangku. Maka dari itu, sebelum mulai investasi, aku pasti cek legalitasnya, dan kamu bisa cek di video yang ada di playlist Pina itu, di video pertama yaitu analisa Pina. Di sana aku udah tunjukin, ya, gimana sih cara ngecek legalitas dari Pina. Kita udah bareng-bareng ngecek, dan kita udah tahu bahwa platform ini merupakan platform yang udah berlisensi OJK, dan juga udah beroperasi secara resmi. Maka dari itu, aku nggak takut buat taruh danaku, ya, man. Aku udah taruh sekitar 100 jutaan di sini. Oke, kelebihan poin kedua yaitu UI-nya super bagus. Menurut aku UI-nya Pina ini bagus banget, aplikasinya bener-bener modern banget, ya, men. Dimana kalau misalnya dari segi warna aku juga suka, karena warnanya adalah warna terang, ya, men, seperti kuning. Dan juga selain UI-nya yang bagus, menarik, enak dilihat,
Yang paling penting adalah aplikasinya itu nggak pernah crash dan benar-benar well optimized. Padahal di sini aku cuma pakai HP Android, tapi di HP Android ini benar-benar lancar ya kan. Kalau misal kamu pengguna iPhone, mungkin aplikasinya bakal bisa lebih lancar lagi. Tapi di aplikasi Android selama ini nggak ada kendala sama sekali, aku nggak pernah mengalami crash atau apapun. Kalau misalnya masalah koneksi, biasanya mungkin hanya koneknya paling makan waktu. Karena kenapa? Karena aku pribadi sedang berada di luar negeri ya kan, jadi wajar banget. Tapi buat kamu yang di Indonesia, aku cukup yakin bakal lancar banget aplikasinya dan juga koneksinya. Jadi secara aplikasi, ini udah oke banget ya kan. Oke, poin berikutnya yang aku suka lagi adalah aplikasi Pina ini bener-bener multifungsi ya kan. Ini bisa dipakai buat berbagai macam hal. Semuanya yang berbau keuangan, kamu bisa atur di sini. Yang pertama, paling simple, kamu bisa beli saham. Bagi kamu yang suka investasi saham, kamu bisa beli di sini. Ini kamu bisa lihat Arto, BBCA, BBRI, Pegas, Telkom. Bahkan kalau kamu pencet lihat semua saham di sini, ya seperti sekuritas-sekuritas pada umumnya aja, kamu bisa membeli saham di sini dan pasti tersedia semua saham yang ada ya kan. Nah, poin kedua, kamu bisa investasi di reksadana. Jadi selain kamu investasi saham, di sini kamu bisa klik ke bagian reksadana. Nah, di sini kamu bisa investasi di berbagai macam reksadana. Dan pilihannya itu udah lumayan banyak ya kan, ada puluhan juga di sini. Ini kamu bisa baca-baca di sini jenis-jenis reksadananya, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan seterusnya. Tapi mungkin nanti aku bakal bahas di video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya kan. Nah, selain kamu bisa berinvestasi, kamu juga bisa melakukan banyak banget hal yang seputar keuangan. Contohnya di bagian save ini. Di sini kamu bisa melakukan budgeting. Kamu bisa track pengeluaran kamu, terus kamu juga bisa bikin pos-pos pengeluaran kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya penghasilan sekian, itu bisa kamu atur. Misalnya kamu kebutuhan rumah tangga berapa, buat makan berapa, buat top up e-wallet berapa, dan buat keperluan-keperluan lainnya. Kamu bisa atur budgetingnya di sini. Ini benar-benar bisa memudahkan kamu ya, man. Kamu bisa tinggal semudah tambah kategori, terus kamu tinggal add aja apa budget-budget yang pengen kamu tambahkan. Tinggal pos-pos keuangannya kamu benar-benar bisa atur di Pina ini ya, man. Nah, selain kamu bisa melakukan budgeting, kamu juga bisa melakukan cek network kamu. Seperti yang tadi aku udah bahas di awal, di sini kamu bisa ngontrol network kamu ya. Karena dalam mengelola keuangan, otomatis kamu perlu tahu berapa sih network kamu dan apakah network kamu itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, atau dalam case aku biasanya aku setiap bulan pasti aku ngecek ya network aku apakah setiap bulan tuh ada perkembangan atau enggak. Kalau misalnya nggak ada perkembangan, aku bakal cek apa yang salah, apakah pengeluarannya berlebihan, apakah mungkin penghasilannya kurang ditambah, atau gimana pun, aku pasti bakal cek ya, men, dan aku selalu track dari waktu ke waktu. Menurut aku ini kamu perlu lakukan supaya kamu bisa mencapai goal keuangan kamu dalam jangka panjang ya, men. Karena yang namanya keuangan itu adalah masalah habits atau kebiasaan. Makanya channel ini aku kasih nama Investor Habit. Jadi di Pina ini, kamu juga bisa ngecek network kamu. Berikutnya, fitur yang keren lagi adalah kamu bisa klik ke bagian invest. Di sini kamu bisa bikin Pina Goal. Ini menurut aku salah satu fitur yang paling oke banget, di mana kamu bisa bikin banyak goal keuangan. Kamu pengen hitung dana darurat, kamu bisa di sini. Kamu pengen misalnya buat beli rumah, kamu bisa pilih di sini. Kemudian kamu pengen hitung dana pensiun, kamu juga bisa klik ke bagian ini. Kamu tinggal masukin data-datanya, nanti dia bakal otomatis hitungin berapa dana yang kamu perlukan. Setelah itu, nanti kamu bakal pilih resikonya, terus juga pilih investasi syariah atau enggak. Semuanya nanti langsung bakal direkomendasiin dan diracikin portonya. Kamu tinggal setiap bulan kamu masukin berapa angka yang direkomendasikan oleh Pina. Maka dari itu nih aplikasi bener-bener super app ya teman. Apa-apa bisa. Semua yang berbau keuangan bisa dilakukan di aplikasi ini. Nah di sini kalau misalnya pengen tujuan keuangan punya kendaraan pribadi, pendidikan anak, renovasi rumah, pernikahan, semua bisa ya teman. Bahkan yang pendidikan anak kita udah coba di video sebelumnya. Dimana di sini selain kamu bisa konsultasi, kamu juga bisa input manual. Kamu masukin anaknya bakal berapa tahun lagi, kebutuhannya buat SD atau SMP, SMA, nanti bakal dihitungin dalam berapa tahun dana dibutuhkan, dan juga berapa investasi yang bisa kamu siapkan per bulannya dari sekarang. Maka ini aplikasi benar-benar keren ya kan, bisa menghitung semuanya. Dan banyak banget yang aplikasi ini capable lakukan untuk seputar keuangan. Nah, terus ada salah satu fitur lagi yang keren, yaitu buat janji konsultasi. Di sini kalau misal kamu bikin janji konsultasi keuangan, ini kamu juga bisa ngobrol bersama financial planner. Dan di sini yang penting banget adalah gratis ya kan. Jadi kamu bisa ikutin di sini buat janji konsultasi, nanti kamu bisa konsultasi mengenai keuangan kamu. Dan otomatis financial planner lebih punya pemahaman yang lebih tinggi soal keuangan ya teman. Kalau aku pribadi, aku bukan seorang financial planner, aku bukan soal analis keuangan, aku pribadi hanya seorang karyawan biasa yang kebetulan suka berinvestasi. Jadi kalau misalnya kamu pengen tanya soal keuangan, kamu juga boleh konsultasi sama financial planner di sini, kamu tanya-tanya ya teman, supaya kamu bisa mencapai goal keuangan kamu. Nanti pasti kamu bakal di-guide gimana cara untuk bisa disiplin mengelola keuangan dan juga mencapai tujuan keuangan kamu. Terus di sini juga ada Pina Classroom, ini buat kamu yang pengen belajar
dan nambah-nambah ilmu soal keuangan, kamu bisa mampir kemari ya, man. Jadi selain kamu nontonin video-video yang ada di channel ini, kamu juga kalau misal punya waktu, lagi senggang, kamu bisa baca-baca artikel di sini. Lumayan ya, man. Ada banyak ilmu keuangan yang bisa kamu dapat di sini. Contoh, cara menabung untuk beli rumah secara efektif. Kemudian tips menabung beli rumah untuk gaji UMR. Nih, kamu bisa baca banyak banget artikel yang berguna di sini. Maka dari itu, ini aplikasi benar-benar bermanfaat banget ya, man. Satu aplikasi ini bisa melakukan benar-benar banyak hal banget. Dan satu lagi kelebihan Pina yang aku paling suka, yaitu promonya benar-benar menarik ya. Karena seperti yang kamu ketahui nih, aplikasinya lumayan baru, jadi lumayan banyak promo-promo yang dikeluarkan dari Pina ini. Untuk saat ini aku sedang mengikuti 2 promo, yaitu yang nabung setiap bulan, yaitu nabung rutin, dan yang kedua adalah auto debit. Jadi kalau di total bisa mendapatkan bonus hingga 16 juta rupiah, men. Dan kalau misal kamu lihat ke bagian promo di sini, sebenarnya ada banyak lagi promo yang bisa kamu manfaatin. Contohnya yang cashback hingga 1 juta buat first time investor. Nah, kalau nggak salah waktu itu aku juga udah berhasil manfaatin yang ini ya, men. Nih kamu bisa lihat di sini beberapa bulan yang lalu, yaitu 3 bulan yang lalu, penambahan dana sejumlah 1 juta rupiah. Ini kalau nggak salah first time investor, di mana kamu masukin 10 juta, kalau nggak salah, aku mendapatkan bonus hingga 1 juta. Jadi lumayan banget ya, selagi mereka ada promo, kamu bisa manfaatin sebaik-baiknya. Kalau masih bingung, kamu boleh tulis komentar, nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya, teman. Dan ini juga masih banyak komentar-komentar yang masuk seputar pertanyaan di Pina ini, tapi mungkin aku bakal jawab di video berikutnya, supaya video ini nggak kepanjangan ya, teman. Karena kalau misalnya aku jawab semua, nanti itu bisa sampai 30 menit ya, teman. Ya, mungkin sekian aja pembahasan video kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan link yang ada di bawah, kamu juga boleh masukin kode referral Habits ya, men. Dengan menggunakan kode referral tersebut, nanti kamu bisa dapat bonusnya kamu pakai untuk memperbesar portofolio kamu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!